Shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali Morning Devotion pada pagi hari ini. Selamat pagi saudara-saudara. Saudara, kita akan bahas tentang berpuasa pada hari ini dengan mengambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, satu-satunya puasa yang sebenarnya Allah tuntut dari orang-orang Yahudi adalah pada hari penebusan tahunan. Ada dalam Imamat pasal yang ke-23 ayat yang ke-27. Orang-orang Farisi berpuasa setiap hari Senin dan setiap hari Kamis dalam Injil Lukas ayat pasal 18 ayat 12, dan melakukannya sedemikian rupa sehingga orang tahu bahwa mereka sedang berpuasa. Tapi sangat disayangkan saudara, mereka berpuasa karena mereka hanya menjalankan keinginan mereka sendiri dan juga untuk kehidupan agamawi mereka, karena tujuan mereka adalah untuk mereka dipuji oleh manusia. Akhirnya orang Farisi kehilangan berkat daripada Tuhan. Nah, berpuasa sebenarnya punya pengertian sangat sederhana, bahwa kita abstain, berpantangan dengan makanan untuk tujuan rohani. Jadi bukan cuma kalau saudara tahan lapar saja itu disebut puasa, enggak. Puasa lebih kepada memiliki tujuan rohani. Sebenarnya berpuasa adalah merupakan praktek hampir semua agama di dunia ini. Jadi Yesus mengatakan kalau kamu melakukannya, ingat, ini bukan masalah agama. Ini adalah masalah perkenanan Tuhan. Ini adalah masalah mempraktekkan kehidupan yang benar yang dari dalam. Jadi berpuasa adalah sesuatu yang kita kerjakan untuk merendahkan diri kita supaya kita dapat menghormati Tuhan, dengan tidak berusaha memperhatikan hal-hal yang lahiriah, tapi mengkonsentrasikannya kepada hal-hal yang rohani. Saudara, tidak salah untuk berpuasa, tapi kita harus melakukannya dengan cara yang benar dan motif yang benar. Kenapa kita berpuasa? Karena kita meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berpuasa, saudara. Bahkan anggota-anggota gereja mula-mula pada saat itu berpuasa. Kita ambil salah satunya adalah gereja di Antioquia. Saudara, Roh Kudus suruh mereka untuk menetapkan Saulus dan Barnabas untuk tugas yang mulia. Akhirnya gereja mula-mula yang ada di Antioquia, mereka berdoa dan mengutus Saulus dan Barnabas karena Tuhan berbicara kepada mereka. Tujuan kita berpuasa juga supaya kita mengendalikan keinginan-keinginan daripada tubuh kita. Dan tujuan kita berpuasa, saudara, supaya kita menjaga prioritas rohani kita, supaya kita tetap berada di dalam jalur dan kehendak Tuhan. Sekali lagi bahwa dalam kekristenan, dalam pemahaman Alkitabiah, bahwa puasa yang dikehendaki Allah ditulis dalam Yesaya 58, seluruh pasal itu didedikasikan dengan topik puasa yang dikehendaki oleh Allah, God chosen fast. Bahwa di dalam puasa tersebut sebenarnya bukanlah cuma soal tidak makan, tapi lebih daripada itu adalah kita mulai mematahkan belenggu-belenggu kelaliman. Artinya kita hidup dalam kebenaran. Kemudian kita membagi roti yang kita miliki pada orang-orang yang berkekurangan. Jadi sebenarnya puasa dalam konteks yang lebih luas itu adalah supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam sebuah sikap sosial yang baik terhadap orang lain. Sekali lagi, Tuhan kita tidak mau cuma vertikal, tapi Tuhan mau juga horizontal. Bahwa dalam berpuasa, saudara nggak cuma hanya khusus ke atas, tapi harus memperhatikan kebutuhan, keperluan orang lain yang ada di sekitar saudara. Dan Alkitab berkata ada begitu banyak janji Tuhan yang Tuhan siapkan buat orang yang merendahkan diri dan mereka berpuasa, kemudian mereka mematahkan belenggu kelaliman, serta kemudian membagikan roti kepada orang-orang yang lapar. Disitulah kemudian kita ada dalam sebuah kondisi bahwa kita menjadi berkat, bukan hanya bagi Tuhan, tapi juga bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara, mari kita masuki hari ini dengan hati yang tulus dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.